Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Kitchen Indonesia. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Xiaomi, yaitu adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Kitchen ya guys. Jadi mari kita langsung review dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini ya guys. Mari kita bahas HP Redmi Note 12 Pro 5G ini. Yang pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya, di mana kualitas performance dari HP ini untuk penggunaan harian itu sudah pasti aman banget. Untuk buat multitasking juga termasuk oke. Untuk gaming seperti apa, kita uji coba 2 game, yaitu game Mobile Legends. Kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi, dan baterainya semua di layar kalian. Overall untuk game Mobile Legends kita tidak ada komplain sama sekali, itu lancar banget, gak ada masalah. Kemudian kita uji coba menggunakan game Genshin Impact juga. Kalian juga bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi, dan baterainya semua di layar kalian. Overall untuk gaming Genshin Impact juga termasuk oke dan aman banget. Dan untuk performance kita juga uji coba menggunakan benchmark, kita uji coba menggunakan Geekbench. Kalian bisa lihat untuk skor single core maupun multi core-nya di layar kalian. Kemudian kita juga uji coba menggunakan 3D Mark buat live extreme stress test-nya. Kalian bisa lihat di layar kalian. Kemudian kita juga uji coba menggunakan PC Mark. Kalian juga bisa lihat untuk performance score-nya di layar kalian. Overall, ini adalah HP yang menarik banget. Memang ada sedikit catatan di mana dia punya isu throttling ketika sudah dipakai untuk pekerjaan berat yang sudah cukup jangka waktunya ya guys. Jadi memang hal itu wajar karena itu menandakan dia memang berusaha untuk mendinginkan hardware-nya supaya tidak terlalu panas ya guys. Dan itu karena memang manajemen panas untuk gamingnya memang akan menjadi sedikit catatan di HP ini ya guys. Kemudian aspek berikutnya yang kita bahas dari sisi kamera dari smartphone ini. Kualitas kamera dari smartphone ini termasuk bagus. Itu berkat sensor Sony IMX766 yang sudah dibawa oleh HP ini. Di mana sensor ini sudah dipakai di HP Samsung A54 dan Vivo V27. Dan itu menurut kita termasuk menarik banget karena di harga 4 jutaan dia pakai sensor yang sama nih guys. Cuma memang menurut kita masih perlu ada improvement dari secara processing gambar dari Xiaomi sendiri yang perlu diperbaiki oleh secara update software. Menurut kita masih kurang maksimal memanfaatkan sensornya ya guys. Tapi kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Redmi Note 12 Pro 5G. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging, kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, mikrofonnya. Kalau kita gunakan buat kamera depannya, jujur untuk kamera depannya sih ya termasuk oke guys untuk di kelas harga 4 jutaan. Bagaimana dia handling untuk cahaya matahari yang direct banget, dan dynamic range-nya juga termasuk oke. Kalau kalian lihat secara sampel kamera depannya dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Tapi ya silakan tulis komentar mengenai kualitas kamera belakangnya. Apakah memang semenarik itu atau tidak? Silakan tulis komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita melakukan perekaman kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Kalau misalnya kalian lihat untuk kualitas dynamic range-nya juga termasuk bagus. Dan kalau misalnya kalian buat perekaman gini, kalian nggak bisa merekam untuk dengan resolusi kamera ultrawide juga nggak bisa ya guys. Jadi kalian nggak bisa rekam kamera belakang untuk yang utama dan kamera ultrawide langsung secara bersamaan di kamera utamanya ya guys. Tapi sekali lagi kualitas warnanya termasuk bagus nih. Kalau misalnya kalian lihat secara reproduksi warnanya termasuk oke. Ya ini berkat sensor Sony IMX766-nya yang digunakan di HP ini, yang dimana itu adalah sensor yang memang bagus ya. Ya cuma memang processingnya yang mungkin perlu diimprove secara Xiaomi. Tapi menurut kita sih ini termasuk oke, di kelas harga 4 jutaan termasuk oke. Tapi silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Redmi Note 12 Pro 5G ini, apakah menarik atau tidak. Silakan terus komentar. Oke guys, ini kita coba untuk kamera ultrawide-nya. Jadi kalau misalnya kalian tadi kita sudah cobain yang kamera utamanya, ini kalau misalnya kalian lihat kamera ultrawide-nya seperti ini, apakah memang masih bagus atau tidak? Ya silakan terus komentar. Dan informasi tambahan untuk kamera utama maupun kamera ultrawide tidak dilengkapi oleh ACE. Jadi ya itu perlu kalian ketahui ketika beli HP ini. Jadi jangan berharapkan ada kestabilan ya guys. Dan ya menurut kita sih oke sih guys, untuk kamera ultrawide termasuk bagus. Apalagi kalau misalnya kalian pegang pakai gimbal atau misalnya tripod yang tepat, ini bagus. Ini cuma disclaimer ya, kita pakai tangan saja ya guys. Jadi tidak ada bantuan tripod, mini tripod, Gorilla Pod ataupun gimbal untuk membuat kestabilan di HP ini tidak ada. Jadi kita murni menggunakan asumsi sebagai konsumen biasa yang menggunakan pakai tangan untuk perekaman ya guys. Silakan tulis komentar mengenai kualitas kamera ultrawide dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini ya guys.
Kemudian di sektor layar, kualitas layar POLED Full HD Plus 120Hz-nya termasuk bagus. Dan memang sedikit catatan, kalau misalnya kita bandingkan dengan layar-layar AMOLED di kelas harganya, itu memang menurut kita masih kurang terang ya guys. Untuk brightness-nya kalau dipakai outdoor tidak seterang yang kita ekspektasikan untuk layar OLED ya guys, ataupun AMOLED itu harusnya lebih terang lagi, tapi di Redmi Note 12 Pro 5G itu tidak seterang itu. Jadi perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP ini dan kalian pakai di bawah terik matahari dan kalian merasa kok kurang terang, yaitu memang karena tipe panelnya itu memang grade-nya mungkin yang bukan yang terbaik di kelas harganya ya guys. Kemudian kualitas dual speaker dari HP ini termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan sampel audionya di video unboxing ya guys. Kemudian kualitas baterai life di HP ini juga termasuk bagus dan aman banget buat dipakai seharian. Jadi sudah pasti aman banget ya guys. Kemudian HP ini juga sudah dibekali oleh kepala charger 67 watt yang artinya kalian bisa full charge hanya dalam waktu kurang dari 50 menit ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini juga sudah termasuk lengkap, sudah ada side fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, sudah ada air blaster, dan sudah 5G ready dan IP53 ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality termasuk bagus di kelas harganya ya guys. Hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP ini. Yang pertama, HP ini tidak memiliki slot micro SD ya guys. Yang kedua, HP ini menggunakan Android 12 dengan jaminan update software 2 kali, yang artinya kalian cuma bisa mendapatkan sampai Android 14 yang keluar di tahun 2023 ini ya guys. Kemudian HP ini juga tidak support virtual background zoom. Kemudian HP ini tidak memiliki aplikasi FM radio, tapi masih memiliki headphone jack 3,5 mm. Itu dia tadi ada detail review dari HP Redmi Note 12 Pro 5G ini. Silahkan tulis beberapa komentar. Kalau menurut kita, HP ini termasuk layak untuk dibeli. Meskipun memang bukan yang terbaik di kelas harganya, tapi menurut kita layak banget kok guys untuk dibeli. Tapi ini adalah pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis beberapa komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.